Hmm, ini sudah bisa terus langsung ke ini dulu nih. Coba. Hmm, Ya, ya, jadi ada 4 parameter yang biasa dilakukan ya untuk pengukuran parameter analisis limbah cair. Walaupun mungkin ada parameter-parameter lain ya, misalnya penentuan logam-logam beratnya, yaitu tambahan dalamannya. Di sini ada 4 parameter ukur untuk penentuan limbah cair, yaitu COD, DOD, TDS, dan TSS. Yang ini kebutuhan oksigen kimiawi, ini kebutuhan oksigen secara biokimiawi. Lalu ini untuk TDS ya. TDS itu karena disolid berarti totalnya padatan yang terlarut. Ini TSS total suspended solid ya. Berarti ini total padatan yang tersuspensi. Nah, masing-masing ada cara pengukurannya seperti apa. Ya. Eh, ya, Masing-masing ada pengukuran dan bagaimana cara pengambilan sampelnya sudah ya. Bagaimana pengukurannya mungkin di sini. Em, untuk COD sendiri adalah mengukur jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dan juga anorganik dalam sampel air limbah misalnya. Nah, ukurannya itu karena di sini dalam miligram per liter, berarti kalau semakin tinggi COD-nya, semakin besar polusi organik di dalam air. Atau berarti kebutuhan oksigennya itu um, jadi sedikit gitu ya. Atau semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk biota air bisa berlangsung gitu. Jadi miligram per liter atau ppm. Begitupun untuk pengukuran jumlah dari BOD. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan jumlah oksigen juga yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air dalam kondisi anaerob selama periode tertentu umumnya 5 hari. Ini juga sama kalau BOD-nya tinggi, berarti BOD ini menunjukkan pencemaran air organik yang tinggi sama dengan COD-nya. Sementara itu untuk total zat larut sendiri tadi ya sudah dijelaskan di perkuliahan sebelumnya, ini lebih ke ion-ion yang terkandung atau garam mineral dan juga ada senyawa organik yang mengandung
ionnya juga yang dia bisa terlarut dalam air. Ini juga mempengaruhi kualitas air dan kesehatan organisme yang ada di permukaan air. Ini berkaitan juga dengan daya hentar. Baik, yang sebelumnya TDS itu sudah dilakukan uji di lapangan juga sebelum masuk laboratorium. Selanjutnya untuk PSS adalah um, menyatakan ke jumlah partikel padat yang tersuspensi di dalam air. Artinya ini berbanding berbalik dengan yang TDS. Ini bisa lumpur ya, lumpur-lumpur organik atau anorganik, di mana dengan TSS tinggi mengindikasikan pencemaran juga yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air dan kehidupan mikroorganisme jadi terganggu ya, baik COD maupun POD-nya, TDS dan juga TSS. Itu mungkin ada 4 parameter. Nah, ini ada beberapa, kita COD dulu ya. COD, kebutuhan oksigen kimiawi. Ini sebetulnya parameter terukur ya. Tadi terkait dengan kualitas air limbah. Jadi kalau COD-nya tinggi, berarti beban pencemarannya tinggi pula untuk seperti itu. Nah, untuk SNI di sini ada beberapa yang ada 4 yang disampaikan dalam materi kuliah ini. Ini 6989 sama ya, ini 51 kodenya sama, yang satu 2008. Di sini untuk pengukuran kebutuhan oksigen kimiawi atau COD sendiri menggunakan ini kalium dikromat ya, K2CO2O7 sebagai oksidator untuk mengukur kandungan COD dalam air. Sementara itu dengan SNI 698951-2011, metode pengukuran kebutuhan oksigen kimia atau COD dengan metode reflux, reflux tertutup. Reflux tertutup sama dengan menggunakan kalium dikromat. Metode menggunakan teknik reflux tertutup tersebut sama juga untuk proses oksidasi bahan organik dalam sampel menggunakan kalium kromat. Ya, jadi ini yang membedakannya, ini menggunakan metode reflux dan ini tidak menggunakan metode reflux. Selanjutnya yang kodenya 51 berarti sama gitu ya. Yang membedakannya, terus yang ini 52 2008 ini dengan menggunakan metode microwave. Ini menggunakan panjang gelombang mikro. Nah, ini sama-sama untuk mempercepat redox, reaksi ya redox ya. Kalau di sini mungkin lebih dikenalkan oksidasi, sebetulnya reaksi redox ya. Oksidasi ya senyawa organik dalam sampel. Itu jadi sama-sama menggunakan oksidator. Nah, kalau ini menggunakan gelombang gitu ya, proses oksidasi. Sementara itu untuk yang 53 2008, nah, no, ini sama ya dengan ini, hanya yang bedanya oksidator. Ini mungkin instrumentasinya eh, menggunakan ini ya, metode microwave. Tapi nanti pengukurannya bisa juga pakai spektro ya dari tempat ini. Kita lihat dulu masing-masing. Nah, untuk 51 2008 ini kalium dikromat, prinsipnya tadi disampaikan untuk oksidatornya adalah kalium dikromat ya, atau ada yang bilang dikromat ya, sama saja.
Di kalium dikromat ini sebagai oksidator, nah, biasanya diperlukan dalam kondisi asam. Nah, prinsipnya tadi sudah disampaikan sebagai oksidator. Apa yang dioksidasi berarti ada yang dioksidasi ya. Kalau eh, peran dari H2CR2O7 untuk proses oksidasi dari bahan-bahan organik ya. Tentunya ada senyawa yang mengandung senyawa karbon, hidrogen gitu ya, dalam sampel serta jumlah oksigen yang digunakan dihitung berdasarkan penurunan konsentrasi dari kalium dikromat. Jadi mungkin ada proses filtrasi misalnya, atau mau pakai spektro juga bisa. Pengukuran COD dihitung berdasarkan konsumsi oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi oksidasi yang terjadi. Ini artinya reaksinya redox gitu ya. Yang satu teroksidasi sebagai oksidator, yang satu tereduksi sebagai reduktor. Kalau sebagai oksidator maka ini tereduksi gitu ya. Gitu. Kan tertutup. Nah, prinsipnya sama dengan 51/2008 dengan 51/2008, namun metode ini digunakan teknik diklat tertutup, sama menggunakan kalium dikromat untuk oksidatornya. Proses pemanasan dilakukan dengan refraksi ini supaya reaksi berlangsung efisien. Biasanya ini wadah-wadahnya kecil gitu ya, ada khusus reaktor daripada COD, volumenya dari wadahnya itu sangat sedikit biasanya. Jadi dilakukan secara tertutup ya, dengan biasanya sedikit sama proses pemanasan. Dibantu pemanasan ya. Nah, ini menggunakan gelombang mikro, di mana di sini prosesnya kan prinsipnya oksidasi juga. Untuk proses oksidasi itu kan eh, menaikkan bilangan oksidasi gitu ya. Bisa dengan penambahan bahan kimia, bisa juga dengan suatu instrumen yang memiliki panjang gelombang tertentu untuk mempercepat proses oksidasi bahan organik di dalam sampel tersebut. Dengan prinsip gelombang mikro memungkinkan pemanasan lebih merata sehingga reaksi oksidasi lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu pengukurannya sama dengan metode yang sebelumnya, jadi sama-sama menentukan oksigen yang digunakan untuk proses oksidasi dari bahan organik yang terdapat di dalam sampel yang dihitung berdasarkan konsentrasi terdapat di hitungannya sama. Satu lagi dengan kalium permanganat, jadi ada beberapa oksidator, tadi ada kalium dikromat, ada kalium permanganat. Nah, merupakan oksidator yang lebih kuat. Sama ya, mengoksidasi bahan organik di dalam sampel serta jumlah oksigen yang dihitung berdasarkan perubahan warna kalium permanganat. Jadi sisa dari kalium permanganat maka akan dioperasi ya, seperti bagian dari perhitungan COD. Termasuk yang ini juga sama, ada eh, sisa dari kalium dikromat maka biasanya ada filtrasi berlanjut ya, misalkan pakai ferroamino.
Seperti itu. Selanjutnya, em, instrumentasi yang digunakan tadi ada reaktor pemanas ya. Biasanya menggunakan pada proses oksidasi dia berjalan dengan baik. Biasanya menggunakan pemanas listrik atau pemanas air untuk fasilitasi redoks. Sementara itu, peralatan lainnya adalah buret ya, untuk proses filtrasi. Biasanya menggunakan natrium biosulfat juga bisa ya. Ini jadi bisa ferroaluminium sulfat, bisa natrium biosulfat yang digunakan untuk filtrasi kelebihan dari helium di kromat karena dia sebagai oksidator. Jadi di sampel itu apakah masih mengandung helium di kromat atau permangannya tidak gitu. Terus Anda melihat sendiri eh, ada mahasiswa sudah sangat familiar ya bahwa dia untuk menampung sampel dan bahan dalam proses oksidasi dalam hal ini selama proses filtrasi ya baik untuk blanko maupun sampel eh, dalam hal ini yang mengandung hmm, sampel dari limbah. Selanjutnya instrumentasi lainnya digunakan spektrofotometer. Nah, untuk pengukuran konsentrasi bisa dengan cara yang konvensional tadi ya, konsentrasi komputer dan eh, selama proses filtrasi dengan konsentrasi juga yang diketahui, juga untuk mengukur absorbansi atau intensitas warna sampel setelah reaksi selesai. Jadi ini spektrofotometer ya, jadi menggunakan kotak kalibrasi. Selanjutnya untuk yang refleks tertutup, kalau tadi di batu ya bisa pemanas biasa air ya, pemanas air. Kalau ini memang reaktor gitu ya, reaktor refleks khusus biasanya kalau di jasa-jasa pengukuran ya di yang lab yang sudah tersertifikasi ISO 17025 ya, biasanya menggunakan reaktor yang sudah terstandarisasi gitu, yang bekerjanya lebih cepat gitu ya dan proses dari redoxnya itu diharapkan lebih stabil. Itu di mana di sini ada tabung-tabung yang khusus untuk proses pemanasan ya dan menjaga kondensasi uap supaya tidak selama hilang ya selama proses pemanasan. Tapi di sini tujuannya untuk mempercepat proses oksidasi ya. Biasanya waktunya kan cukup lama ya, ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu ya. Mungkin bisa di sama ini mungkin lebih lama ya karena lebih manual. Ini juga digunakan buret karena memang hitungannya sama semuanya untuk filtrasi dengan natrium disulfat boleh ya atau reagen lainnya untuk menentukan kalium di kromat. Seperti itu yang tidak teroksidasi. Bisa juga menggunakan fotometer, juga pada metode sebelumnya sama untuk menentukan absorbansi sampel setelah redox, karena di sini akan menentukan konsentrasi. Dengan sistem microwave, ini proses pemanasan menggunakan gelombang mikro, dilengkapi suhu, tentunya ada suhunya ya, lalu waktu untuk memastikan reaksi berlangsung secara optimal. Saya juga menggunakan diuret dan titrator otomatis ya untuk metode microwave ini dengan menambahkan larutan titran ya bisa natrium thiosulfat untuk menentukan kelebihan oksidator yang tidak tersisa dari proses oksidasi.
Hmm. Selanjutnya untuk elemen yang sama ya. Jadi prinsipnya sama. Sekarang hmm, prinsip mungkin ya. Prinsip daripada kalium sama terus terbuka ataupun tertutup sama tadi yang pertama. H2Cl2O7 atau kalium dikromat ini sebagai oksidator yang kita ketahui cukup kuat untuk mengoksidasi bahan organik dalam sampel, biasanya berupa sinyal karbon ya, menjadi CO2 dan H2O. Kemudian, jadi reaksi senyawa organik itu prosesnya oksidasi ya, dan menghasilkan SO4 karena ada asam. Dalam suasana asam ya. Adapun untuk CR3 plus ini adalah reduksi dari CR2 ya, menjadi CR3 plus. Kalau 2 misalnya 14 ya, 14 minus 2 berarti kalau 14 kurang 2, 12, 12 dibagi 2, 6, jadi ini dari CR plus 6 menjadi CR plus 7. Jadi ini betul-betul reduksi ya, karena dia sebagai oksidator. Itu nanti KMNO4 sama. Jadi prinsipnya secara reaksi kimia adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, kenapa dikatakan oksidator kuat dari kalium dikromat K2CH2O7? Karena dia sendiri mengalami reduksi dan menyebabkan bahan organik tersebut menjadi teroksidasi ya. Secara umum seperti ini dan menghasilkan air. Nah, ini reaksi samping yang ada seperti CR3 plus gitu ya. Dan sisa asam ini dilakukan proses pengukuran selanjutnya. Nah, dalam proses pemecahan ikatan organik gitu ya, atau senyawa-senyawa yang ada dalam beban pencemaran air tadi, karena pengukuran dalam bahan organik menjadi CO2 dan H2O, maka selain proses oksidasi yang dilakukan juga digunakan katalis ya, atau katalisator menggunakan ion perak. Jadi Ag plus berperan sebagai katalis dalam reaktannya bahan organik ya, menghasilkan perubahan warna yang bisa disebut dengan spektrofotometer atau titrasi. Jadi pengukuran konsentrasinya nanti bisa dengan titrasi, bisa juga dengan spektrofotometer. Selanjutnya untuk Cl2O7 2- dalam bentuk kalium dikromat, ya tadi sudah ya tereduksi, kita bisa lihat proses reduksinya ya, jadi ini tadi plus 6 jadi plus 3, jadi menjadi ion plutonium. Nah, selanjutnya kondisi asam ya, jadi harus ada suasana ya, atau apakah suasana asam. Jadi di proses redoks itu digunakan suasana asam. Selain itu asam sulfat juga untuk mengkondisikan proses oksidasi menjadi lebih stabil. Selanjutnya yang metode reflux tertutup dengan kalium dikromat sama ya, digunakan reflux itu tadi sudah untuk mencegah proses penguapan yang hilang selama pemanasan, sedangkan nanti jadi berkurang sehingga perlu ada reaktor yang mengkondisikan selama proses reaksi redoks terjadi dengan lebih stabil. Ya, sementara yang terbuka sebetulnya kalau dalam pekerjaan terbuka dan tertutup itu, kalau tertutup itu biasanya sampelnya lebih sedikit ya. Tapi kalau yang terbuka kita memang yang akan follow up untuk pengukuran diperlukan sampel yang cukup gitu ya untuk diukur. Sehingga silakan saja biasanya kalau di lab-lab pendidikan itu
karena reaktor dari flux tertutup itu cukup boleh dikatakan mahal ya, tetapi ini mungkin pakai reflux biasa yang terbuka, jadi itu bisa dilakukan juga. Nah, sedangkan untuk metode kalium permanganan MnO4 ini digunakan sebagai oksidator, oksidator yang relatif lebih ringan dibandingkan di kromat. Jadi sifat oksidatornya relatif lebih ringan. Ini juga sama ya untuk mengoksidasi bahan organik karena di sini ada CHO. Tentunya setiap bahan organik jika dioksidasi akan menghasilkan CO2 dan H2O. Bentar ya. Baik ya, bisa dilanjutkan. Apakah terdengar nggak ya? Di sini tidak terdengar. Cukup ya? Baik. Nah, jadi untuk metode dengan menggunakan kalium permanganat tadi yang beda, ininya ya, beda SNI-nya, sama-sama sebagai oksidator.
ya sebagai oksidator. Biasanya untuk bahan-bahan organik yang agak tercemar tinggi mungkin tadi bisa pakai kalium dikromat. Memang biasanya pakai kalium dikromat ya, tapi bisa juga menggunakan kalium permanganat gitu. Jadi KMNO4 sendiri adalah sebagai oksidator. Kenapa dikatakan sebagai oksidator? Karena dia adalah berperan atau mengalami reduksi. Jadi berperan sebagai oksidator dan dia mengalami reduksi. Seperti itu. Dan bahan organiknya adalah reduktor gitu ya, kurang lebihnya pemahamannya seperti itu. Ehm, Nah, ini kan mengubah CO2 menjadi H2O. Nah, sementara itu untuk MnO4 sendiri tereduksi menjadi Mn2+. Ya, kita cek sama-sama, ini K-nya +1, ya. Oksigennya -2 berarti -8. Ya. Jadi ini +7, ya. +7, sementara ini +2. Jadi dia betul-betul tereduksi dan dia eh, ada sama ya. Jadi bisa juga asam borat bromat ya. Tapi ini jarang dipakai ya karena ini oksidator yang kurang stabil. Dan oksidator seperti CF2O7, 2-, MnO4 dan dengan produksi menjadi. Jadi ini prinsip oksidasi saja ya dan produk sampingannya SO4 karena memang eh, proses reaksi redoksnya itu dalam suasana asam. Nah, untuk reaktor bisa menggunakan kalium dikromat, ya. Bisa juga eh, menggunakan microwave, ya. Paling nanti komposisinya gitu ya, apa konsentrasinya seberapa besar. Ini juga sama ya, buret titrator. Tadi penggunaannya sudah disampaikan. Lalu tabung reaksi, ini proses titrasi. Nah, jadi itu yang membedakan adalah metode pekerjaannya. Ya. Ada yang cara konvensional, ada yang cara eh, penggunaan instrumen yang lebih eh, cepat atau lebih canggih lagi. Sementara itu untuk menghitung oksigen yang dibutuhkan pada dasarnya sama. Ya. Nah, filtrasi dengan natrium tiosulfat untuk menentukan berapa banyak oksidator yang tersisa setelah proses oksidasi. Jadi setelah proses oksidasi itu nanti di produknya itu di sampel gitu ya. Kalau di sini nah, dalam satu produk itu kan mengandung N atau Cr3+, nah itu dilakukan filtrasi. Nah, untuk metode kalium dikromat, bagaimana langkah-langkah perhitungannya? Ya, jadi sudah disampaikan untuk sampel air yang mengandung limbah bahan organik, jadi ditambahkan kalium dikromat, juga ditambahkan asam sulfat, bahkan juga ditambahkan katalis, ya tadi itu ditambahkan katalis. Seperti itu. Nah, ini kan prosesnya pemanasan ya. Gitu. Setelah proses pemanasan, maka sampel siap ditindaklanjuti ke proses berikutnya adalah eh, dilakukan proses eh, filtrasi. Nah, karena dianggap reaksi sudah selesai, bisa 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 6 jam gitu ya.
kalium dikromat berlebih dititrasi dengan natrium tiosulfat sampai titik akhirnya tercapai. Nah, cara perhitungannya adalah COD ini jadi kebutuhan oksigen kimiawi untuk bahan-bahan organik dalam satuan miligram per liter. Nah, ini perhitungannya adalah volume satu, volume dikurangi ini deltanya ya, delta V1 V2 kali normalitas parutan dari tiosulfat ya, kali 8.000 itu sebagai angka faktor koreksi ya. Kalau untuk dikromat ya, karena ini reaksinya ada 8 ya. Jadi satuannya diubah menjadi miligram per liter nanti ke ekuivalen ya. Volume natrium tiosulfat sendiri untuk titrasi blanko. Jadi ada blankonya ya. Biasanya kalau titrasi ada blanko ada sampel. Kalau blanko itu berarti tanpa sampel. Ya. Jadi tiosulfat ini volume tiosulfat yang digunakan untuk titrasi dalam sampel. Gitu. Kalau tadi sampelnya dikromat gitu ya, mengandung sampel, nah itu berarti ada tambah sampel. Nah, selanjutnya berapa normalitas daripada larutan tiosulfat dalam volume titran. Nah, sementara itu untuk VB ya, ini VB apa VS sampel mungkin. Volume sampel yang dititrasi berapa volumenya. Kalau di akhir titrasi kan ada volume yang dicapai dari normalitas tiosulfat yang sudah diketahui gitu ya. Nah, sementara itu ini volume natrium. Jadi datanya sebenarnya dari volume, konsentrasi, dan volume sampel yang dititrasi. Nah, adapun P1 P2 ini karena pengukuran deltanya ya, delta dari natrium tiosulfat untuk titrasi blanko dan titrasi sampel. Seperti itu. Bagaimana untuk yang tertutup yang sama ya, P1 ini jadi sama, ini sama kelebihan kalium dikromat yang tidak terpakai titrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Hitungan COD dengan ini ya, yang 51 2008. Jadi reaksinya yang sudah ditentukan. Apalagi ya, ini perhitungan dengan ini hanya metodenya saja yang berbeda ya. Perhitungannya sama, saya pikir untuk perhitungan COD mau dengan microwave, tadi dengan reflux tertutup, terbuka, ya sama saja. Karena mereka prinsipnya untuk proses oksidasi. Sedangkan cara penentuan pengukurannya bisa dengan titrasi, bisa juga dengan cara spektrofotometri. Ya. Jadi ini sama ya, menentukan titrasi kebutuhan permanganan. Nah, ini sebagai contoh sebuah laboratorium lingkungan melakukan pengujian kebutuhan oksigen kimia pada sampel air limbah, katakanlah untuk menentukan tingkat polusi bahan organik. Dalam pengujian ini digunakan metode kalium dikromat ya, dengan titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Diketahui untuk volume sampel yang dititrasi adalah 50 ml. Lalu ini sampel ya, berarti anggap ada kromnya gitu. Sementara itu untuk volume natrium tio ya, ini 120 dan untuk ini blanko ya, blanko 20 untuk sampel 15. Nah, lalu normalitas natrium tionya adalah 0,1
itu normal. Nah, ini kan N. Ini 8.000. Ini P sampelnya sudah ada. Gitu ya. Jadi tinggal kita menghitungnya ya. Ini adalah blanko. Nah, jadi dari perhitungan ini kita cek di satunya adalah volume natrium tiosulfat yang digunakan untuk filtrasi blanko ini 20. Lalu untuk V2-nya natrium tio untuk filtrasi sampel, sementara normalitasnya ada 0,1 dan volume sampel yang difiltrasi akan 20. Ya, itu ini sampel yang sama-sama di endometer. Langsung dihitung ya. Tadi volumenya 20, V1, V2, 15 ya sebagai sampel. Normalitasnya 0,1 dan di sampelnya adalah 50. Jadi volume sampel yang difiltrasi, sementara si volume natrium tionya yang digunakan untuk ini sebanyak 15 ya. 15. Tapi kalau untuk belangkonya sama-sama tadi ini berarti volumenya diperoleh 20. Ini dihitung delta ya, deltanya 5 mili sehingga nilai COD-nya itu 8 miligram per liter. Jadi ini COD-nya sangat rendah ya kalau untuk katakanlah tekstil 100 100 sampai kalau nggak salah 150 ya atau 100 gitu. Ada juga yang sampai 150 seperti pabrik kulit ya limbah-limbah yang tercemar jadi COD yang diperbolehkan itu 150. Jadi volume natrium sulfat yang tiosulfat yang digunakan sebagai blanko 20. Ini penjelasannya saja ya. Itu penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang analis yang bekerja di laboratorium lingkungan ditugasi untuk mengukur COD pada sampel air limbah terkontaminasi bahan organik menggunakan metode spektrofotometri. Proses pengukuran menggunakan kalium dikromat yang sebagai oksidator dan spektrofotometer untuk mengukur konsentrasinya seperti itu ya berdasarkan perubahan absorbansi terhadap konsentrasi sampel. Nah, langkah-langkahnya seperti apa kalau menggunakan hmm, spektro gitu untuk pengukurannya. Jadi sampel air limbah tersebut bisa diambil dari outlet pabrik ya, pabrik salah satu misalkan limbah tahu atau limbah tempe menghasilkan limbah cair dengan potensi kontaminasi bahan organik yang tinggi dengan cara sampling secara langsung gitu ya, diambil sebanyak 1 liter dalam wadah bersih dan kedap udara seperti itu. Jadi ini red sampel itu langsung diambil dari badan air pada saat dipantau seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk pengambilan sampel ini kan kalau di lapangan sudah disampaikan ada uji-uji awal ya dari mulai DO-nya, terus DHL-nya, TDS-nya itu bisa dilakukan di laboratorium ya, tapi bisa juga di lapangan. Nah, kalau di laboratorium maka biasanya kan pakai pengawet dulu ya, misalnya ada penambahan asam sulfat misalnya. Nah, setelah masuk laboratorium, sampel grade itu apa yang dianggap sampel sesaat, jadi disaring dulu menggunakan kertas saring tentunya untuk menghilangkan partikel padat yang dapat mengganggu pengukuran. Karena kalau di lapangan kan bisa langsung diukur TDS-nya atau DO-nya langsung. Tapi kalau sudah masuk laboratorium, karena kita akan menggunakan instrumentasi seperti spektro. Ya. Dan tentunya kalau ada ada gangguan reference atau dari ion-ion dari TDS tinggi itu akan mengganggu pengukuran baik di
proses oksidasi maupun di pengukuran em, instrumentasi menggunakan spektrofotometer UV misalnya. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan misalnya ininya 10 atau 1 mili bisa jadi 5 atau 10 ya. 10 diencerkan dalam 50 gitu ya. Ini rasionya untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih encer. Nah, kenapa encer? Karena kan spektro itu harus bening kalau terukurnya ya. Seperti itu. Bagaimana pengukuran COD-nya itu? Seperti biasanya bahwa penambahan kalium dikromat kita gunakan ya. Setelah diencerkan ditambahkan kalium dikromat. Nah, kalium dikromat sendiri konsentrasinya diketahui 0,01 M. Setelah itu dipanaskan tadi dalam reaktor ya, reaktor reflux-nya itu selama 2 jam atau misalkan mau pakai pemanasan yang em, itu yang dalam penanas air atau reflux terbuka, intinya sampai 150 derajat Celcius ya. Dan ini waktunya katakan di sini 2 jam ya. Ini saat seperti itu. Nah, penetapan COD sendiri dengan menggunakan spektrofotometer UV tadi, setelah proses reaksi maka dilakukan pendinginan ya. Nah, setelah setelah dianggap selesai reaksi, jadi setelah proses oksidasi, nah maka akan masih kelihatan ada ion kromiumnya ya, masih ada hijau. Nah, kalau masih ada hijau-hijau kan kalau makin setelah proses oksidasi kan makin bening gitu ya. Karena diharapkan eh, yang dihasilkan ada CO2, H2O gitu kan. Kalau itu gas gitu ya, terus air ditambah tadi krom ya, tadi di reaksi sebelumnya sudah di spill ya. Seperti itu. Nah, jadi yang kelebihan kromium ini yang akan kita ukur ya, yang dengan cara konvensional, dengan cara titrasi, selam, apa dengan cara spektrofotometer ini maka dilakukan uji pengukuran pada panjang gelombang katakanlah 610 nanometer. Namun demikian, adik-adik mahasiswa kalau yang UV-Vis itu kan biasanya dibuat dulu kurva serapan ya, kurva serapan untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Jadi biasanya kalau dalam lab-lab pendidikan itu, kecuali kalau untuk lab jasa mungkin ya, anggap diperoleh sekitar 610 nanometer. Kenapa? Karena kan kondisi alat itu di tiap tempat akan sedikit berbeda gitu ya. Bisa aja di 605 gitu ya. Tapi kan warnanya apa sih? Hijau ya. Mujiku, Hibinium, nah hijau itu di daerah 600-an seperti itu. Nah, lalu setelah itu dicatat ya, dilakukan pengukuran, tentunya ada standar dulu ya, ada logam standar CR3+, sehingga hasil itu ditulis nilai absorbansi CR itu udah berapa, gitu ya, karena dia sebanding dengan konsentrasi. Nah, sebelum pengukuran sampel dilakukan kalibrasi, itu standar pengukuran spektro ya, menggunakan blanko, yaitu larutannya bisa air ya, diproses dengan prosedur yang sama tanpa sampel, hanya kalium dikromat dan ini blanko aja gitu ya. Nah, jadi catat blanko dengan absorban sampel. Misalnya diperoleh datanya adalah blankonya 0,025, sampelnya 0,180. Volume sampel yang digunakan 100 mili pada saat sampel awal uji ya. Lalu konsentrasi kalium dikromatnya adalah 0,01 M. Lalu ada faktor kalibrasi K 250 sudah diperoleh dari kurva kalibrasi dengan standar COD. Misalnya dari sampel dengan konsentrasi COD ini katakanlah sudah diketahui gitu ya tepatnya. Nah, bagaimana perhitungannya dari data yang diperoleh tadi? Nah, penurunan, jadi perhitungannya dari penurunan deltanya tadi ya. Jadi A sampel dikurangi A blanko. Nah, jadi sampelnya itu absorbansinya
ditentukan. Jadi ini mungkin tanpa konsentrasi ya, konsentrasi promnya itu digunakan untuk eh, ini langsung pengurangan deltanya saja ya. Nah, seperti itu sehingga perhitungan daripada COD-nya, nah ini memang harus menentukan nilai tadi faktor K-nya ya, dikali delta A ini selisih dan volumenya adalah volume sampel. Jadi ini langsung saja, memang lebih cepat ya kalau dengan cara spektro, eh, perhitungannya langsung dari faktor K-nya, lalu 0,1555 adalah deltanya dan 100 adalah volume. Jadi ini 875 miligram per liter, jadi sangat besar sekali ya COD yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah ini jadi ini cukup tinggi gitu ya. Ini akurasinya juga cukup oke dengan cara cepat gitu. Seperti itu mungkin ya untuk faktor kalibrasinya. Silakan ada disimak saja dulu gitu ya. Mungkin demikian untuk bidang kimia lingkungan. Kita lanjutkan nanti di katalis. Paling waktu istirahatnya 5 menitan ya, 5 sampai 2 menit. Begitu mungkin, jam 8 ya masuknya ya, mulainya. Benar Ibu jam 8. Oh ya, oke, dari mulai jam 8. Baik, gimana? Ada yang didiskusikan di perhitungan atau di sampel? Silakan. Belum ada Ibu. Baik, kalau begitu, ini bahan cukup banyak ya. Tolong kita baca dulu nanti kita bisa kuliah lagi di minggu depan. Terima kasih ya, kita istirahat dulu sekitar 10 menit. Sampai bertemu di jam 8. Saya stop dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.